Pak mati lambaikan tangannya. Bolehlah nyaut. Kalau itu siaran ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, juga Bapak dan Ibu Guru yang telah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan diskusi mengenai penyebaran dan penerapan budaya positif di sekolah. Ini merupakan tugas dari modul 1.4 sebagai aksi nyata calon guru penggerak yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya di sekolah kita tercinta ini, supaya kita bisa menerapkan budaya positif di lingkungan tempat kita bekerja di SDN 2 Cibener tercinta ini. Langsung saja saya akan memaparkan mengenai penyebaran dan penerapan mengenai budaya positif di sekolah. Nah, pada kegiatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep inti budaya positif. Apa saja budaya positif yang akan kita bahas? Di antaranya yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol sebagai guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Langsung saja yang pertama yaitu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, tentu saja di sini paradigma baru ketika awal mula pembelajaran itu, sebelum kita masuk ke paradigma baru tentang belajar ini, bahwa pendidikan itu ketika pembelajaran itu berpusat kepada guru, tetapi menurut paradigma baru sekarang itu pembelajaran harus berpusat kepada siswa dan harus mengutamakan pembelajaran yang berdiferensiasi karena setiap siswa pasti akan memiliki keunikan masing-masing, sehingga kita harus memberikan pelayanan yang bermacam-macam sesuai dengan keunikannya masing-masing. Nah, pembelajaran yang berdiferensiasi ini yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, di sini ada miskonsepsi ternyata ya tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter. Yang keempat ilusi bahwa kepemikiran kita itu awalnya itu bahwa orang dewasa itu berhak memaksa kepada siswa, tergantung kata yang berpusat kepada guru. Jadi siswa itu diatur sedemikian untuk membentuk itu dibentuk oleh guru dengan cara dipaksa itu
tidak dibenarkan seperti itu. Kemudian kita sebagai guru itu sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara itu harus berpihak pada siswa. Kemudian kita itu hanya sebagai fasilitator atau hanya menuntun kepada siswa. Nah, selanjutnya, mengubah paradigma tersebut. Nah, ada beberapa menggunakan respon ke pendekatan yang sesuai dengan teori kontrol. Yang pertama yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Ternyata realitas atau kebutuhan yang siswa itu berbeda-beda, sehingga kita harus memenuhi kebutuhan siswa yang unik yang bermacam-macam tersebut. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Seharusnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda terhadap siswa. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia pasti berbeda-beda. Terutama siswa itu memiliki keunikan yang berbeda, sehingga kita harus memberikan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Nah, ini sesuai teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, sehingga kita bila misalkan ada suatu kesalahan itu tidak melakukan suatu kesalahan misalkan siswa, kita tidak langsung memberikan toh itu suatu kesalahan, tapi semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita seharusnya bisa membimbing siswa ke arah yang lebih benar. Bahkan siswa itu harus mampu mengubah karakternya menjadi karakter yang lebih baik gitu. Orang lain bisa mengontrol saya. Padahal sesuai dengan posisi kontrol ini hanya ada yang bisa mengontrol, hanya Anda atau kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Nah, menurut teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, seharusnya sesuai teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Kemudian yang terakhir model berpikir menang kalah. Nah, seharusnya sekarang menurut teori itu model berpikir menang dan menang. Selanjutnya, mengenai yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar disiplin mengacu pada diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita dalam menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, disiplin positif ini berarti kita sebagai guru itu harus memiliki tanggung jawab terhadap mengubah karakter siswa yang ke arah yang lebih baik yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, dalam penerapan disiplin positif ini kita itu jangan sampai memberikan hukuman atau imbalan berupa penghargaan, malah ini bisa memperburuk keadaan. Tetapi kita itu harus bisa mengeluarkan motivasi yang berasal dari dalam diri siswa, dari intrinsik siswa gitu. Bukan siswa berperilaku disiplin itu karena takut, karena ancaman atau karena penghargaan atau imbalan dikasih seperti itu. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama. Nah, yaitu nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama dan lepas dari perbedaan suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini contoh nilai-nilai kebajikan di dalam suatu organisasi atau institusi. Yang pertama di sekolah tentunya yaitu profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa, kepada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian berdasarkan IBO Primary Years Program PIP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias,
empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang terakhir itu keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, nilai-nilai kebajikan ini harus tentunya kita terapkan kepada siswa, sehingga siswa ini memiliki karakter dan memiliki nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, IQ of Human Years, dan keterampilan atau life skill. Selanjutnya, nah kebutuhan selanjutnya itu kita kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 dasar kebutuhan manusia, diantaranya yang pertama yaitu bertahan hidup, butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian yang keempat, kebebasan, diantaranya kebutuhannya itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kebutuhan yang terakhir itu kesenangan, bermain, humor, antusias, kemudian tertawa. Nah, kebutuhan dasar ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Tentunya ketika kita melaksanakan pembelajaran, kita harus juga memperhatikan 5 kebutuhan dasar siswa ini. Nah, yang terdiri dari ada 5 yang tadi saya paparkan. Nah, jadi ketika pembelajaran itu harus benar-benar memperhatikan 5 kebutuhan dasar dalam prosesnya. Selanjutnya, nah, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu tumbuh berasal dari internal dan eksternal. Kalau internal itu berasal dari diri siswa sendiri. Kemudian motivasi eksternal berarti dari luar atau faktor lingkungan. Nah, yang pertama, siswa melakukan disiplin atau melakukan budaya positif di sekolah itu. Yang pertama ada karena untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita sebagai pendidik harus mampu mengembangkan potensi yang berasal dari dalam diri siswa, yaitu untuk menjadikan siswa itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ada motivasi yang berasal dari luar atau eksternal. Nah, siswa melakukan disiplin karena rasa takut, ya, itu berasal dari luar. Karena misalkan ada aturan atau tata tertib, karena melakukan disiplin tersebut karena takut adanya dihukum, misalkan ada hukuman apa gitu ya, konsekuensi atau konsekuensi, sehingga siswa melakukan disiplin. Atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau melakukan disiplin pasti akan mendapatkan hadiah atau penghargaan dari guru. Nah, usahakan motivasi yang eksternal ini dan berupa rasa takut, kemudian imbalan atau penghargaan itu harus dihindari atau jangan berlebihan. Misalkan kalau ada konsekuensi atau hukuman, seharusnya itu tidak berlebihan gitu ya, harus sesuai dengan yang positif saja, jangan sampai melakukan hal-hal yang negatif tersebut. Nah, seharusnya kita harus menumbuhkan motivasi dalam diri siswa itu berdasarkan supaya siswa itu yang mereka inginkan, sehingga mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, motivasi. Nah, motivasi perilaku internal itu tadi, yang harus kita kembangkan dalam diri siswa.
motivasi perilaku siswa itu, nah, ulang kembali mohon maaf. Nah, jadi untuk motivasi internal yang harus kita kembangkan itu, usahakan si siswa itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga kita harus berusaha sebagai pendidik menghindari adanya pemberian hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal. Nah, selanjutnya hukuman, konsekuensi sama restitusi. Ada 3 jenis ya. Yang pertama hukuman, tidak tercela atau tiba-tiba, misalkan ada siswa yang melanggar, ya kita langsung memberikan hukuman. Nah, itu spontanitas. Kalau selanjutnya murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini sangat dilarang sekarang ya, karena banyak sekali kejadian juga di dunia pendidikan yang melakukan hukuman fisik dan yang berakhir buruk gitu bagi siswa. Selanjutnya konsekuensi, ini terencana disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, misalkan kalau misalkan siswa melanggar, dikasih konsekuensinya, misalkan harus menghafal atau menulis minta maaf sebanyak 1 kali. Nah, itu misalkan karena melakukan melanggar disiplin, itu seperti konsekuensi. Nah, seharusnya kita sebagai pendidik itu harus memberikan restitusi. Bagaimana ciri-ciri restitusi itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi diusahakan kita itu, misalkan siswa melakukan kesalahan, melanggar disiplin, kita menciptakan kondisi untuk bagaimana si siswa itu mampu memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, sehingga kita melakukan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, sehingga yang diusahakan kita itu harus mampu, jika siswa melakukan kesalahan itu harus memberikan restitusi, bukan berupa hukuman atau konsekuensi. Nah, ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, kita introspeksi mungkin diri dulu, sudah berada di posisi mana kita itu? Apakah sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer? Nah, saya sampai sekarang ini bercermin dari diri sendiri. Mungkin saya mungkin satu posisi kontrol saya yang pernah saya lakukan sebagai penghukum, saya pernah. Kemudian teman sama pemantau mungkin ya. Nah, itu mungkin bagi saya. Nah, sekarang setelah saya mempelajari modul 1.4 tentang disiplin positif, ternyata sebagai pendidik itu harus menjadi seorang manajer. Dari kelima posisi kontrol itu, yang paling baik menjadi seorang guru itu sebagai manajer. Seperti itu. Nah, saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, nah, ada di posisi mana mungkin yang Bapak Ibu rasakan sampai saat ini? Mungkin Bu Pina pemantau, Bu Dede Saya masih ada di hukum, teman, bisa teman, ya. Tapi kebetulan saya mengajar kelas atas agak kekerasan, mungkin bukan keras, bukan berarti fisik, Tegas mungkin ya? tegas. Iya. Jadi kalau bahasa Sunda nama disingsieunan, Iya. biar nurut, karena di usia kelas 6 itu masanya transisi, Ya. masanya bangor-bangorna, Iya. bahasa Sunda Pak. Iya. Jadi ada hukuman sedikit lah, tapi tidak terlalu gitu.
Oke. Nah, di sini memang 5 posisi kontrol ini pasti kita pernah mungkin tapi tidak secara langsung merasakan. Kalau saya tadi sebagai pemukul ya saya pernah misalkan ya, tapi saya tersadarkan oleh modul ini setelah mengikuti pendidikan guru penggerak saya banyak berubah sehingga saya benar-benar sebagai posisi kontrol guru itu memang seperti yang ada 5, tapi yang paling terbaik itu harus kita posisikan sebagai manajer. Nah selanjutnya, nah di sini bagaimana seorang manajer itu? Nah seorang guru itu harus berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah jika siswa memiliki permasalahan, nah kita sebagai guru harus memberikan bukan pembuku, konsekuensi, tetapi memberikan restitusi, ya, atau solusi kepada siswa bagaimana memperbaiki dari kesalahannya. Kemudian selanjutnya sebagai posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid itu sendiri. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Misalkan sebagai pemukul ada seperti ini. Hormat pada bendera selama 1 jam. Misalkan siswa itu ada kasusnya itu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kita dikasih mengingatkan seorang posisi kontrol sebagai guru, misalkan disuruh siswa itu hormat pada bendera 1 jam, yaitu sebagai penghukum. Nah ini merupakan harus kita hindari sebagai penghukum itu. Selanjutnya membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak guru. Nah misalkan siswa itu tidak memakai atribut, memakai topi, tapi kita memberikan dengan kata-kata seperti itu, kita menjadikan siswa itu merasa bersalah atas kesalahannya. Nah itu ini yang kedua yaitu posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Yang selanjutnya masih di kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa, sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Nah jadi kita dengan ramah, dengan santai memberikan obrolan yang ramah pada siswa ini sebagai posisi teman. Selanjutnya sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah ini sebagai posisi pemantau. Nah yang terakhir ini masih kasus yang sama yaitu sebagai manajer. Nah, kalau kita yang sebagai guru sebagai posisi kontrol yang sebagai manajer, yang ini yang terbalik. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, siswa pasti menjawab, memberikan restitusi bagi dirinya sendiri untuk memperbaiki kesalahan, gitu. Jadi siswa mengakui kesalahannya kemudian memperbaiki dari kesalahannya tersebut. Nah, inilah posisi kontrol yang terbaik bagi seorang guru. Nah, di sini ada kasus. Nah, menurut Bapak Ibu, silakan. Menurut Bapak Ibu itu posisi kontrol manakah jika ada kata-kata seperti ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu apa posisi kontrol ini? Apakah sebagai penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, apalagi manajer, satu lagi? Ya. Nah, saya kecewa sekali kepada kamu. Kira-kira apa pembuat? Membuat rasa bermasalah. Coba kita cek pulpen. Iya, benar sekali. Berarti saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini berarti kata-kata membuat rasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Memantau, menghukum kan ini kira-kira sebagai apa ini posisi kontrolnya? Kita cek saja sama-sama ya.
Iya, benar sekali, sebagai penghukum. Jadi kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, selanjutnya ada lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, kita cek. Iya, benar sekali, gitu ya. Ini posisi sebagai manajer. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak, Ibu ya. Oke, kita cek sebagai teman. Oke, luar biasa sekali. Nah, alhamdulillah berarti kita mulai paham tentang posisi kontrol kita ya. 5 posisi kontrol sebagai guru. Selanjutnya, nah, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau, coba kita cek. Iya, benar sekali, ini adalah sebagai posisi pemantau. Nah, itulah 5 posisi kontrol yang harus dari seorang guru. Nah, di sini untuk supaya siswa melakukan atau melaksanakan menerapkan disiplin positif. Nah, tentunya kita ada di sekolah kita adanya peraturan, ya kan? Nah, alhamdulillah di sekolah kita sudah terpampang peraturan atau tata tertib baik bagi guru, siswa dan seluruh warga sekolah. Nah, kita tambahkan. Nah, saya mengharapkan nanti setelah memahami mengenai disiplin positif, saya mengharapkan Bapak Ibu guru wali kelas untuk menerapkan keyakinan kelas sebagai wujud supaya siswa menerapkan nilai-nilai kebajikan sehingga siswa melaksanakan disiplin positif baik di lingkungan sekolah atau di kelasnya masing-masing. Nah, ada yang disebut keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, diharapkan Bapak Ibu guru wali kelas semuanya membuat suatu keyakinan kelas. Nanti ada urutan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Nah, yang pertama, kenapa harus keyakinan kelas? Karena supaya siswa itu mudah diingat. Keyakinan kelas itu kita sudah ada peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kita turunkan nilai-nilai kebajikan dari peraturan kelas menjadi suatu keyakinan. Misalkan tadi ada nilai-nilai kebajikan, ada tanggung jawab, disiplin, terus saling menghormati, saling menyayangi. Nah, sehingga dari misalnya dari peraturan kita buat kalimat-kalimat positif, udah menjadi kalimat positif, kita tarik nilai-nilai kebajikannya sehingga dari nilai kebajikan itu siswa mengingat. Bahkan walaupun tidak ditempel menjadikan suatu poster di kelas itu, siswa sudah paham akan keyakinan yang disepakati di awal pembelajaran, misalnya di awal tahun, sehingga siswa kalau melakukan kesalahan, melanggar disiplin, siswa sih tahu, oh saya melanggar disiplin yang mana atau keyakinan kelas yang mana, sehingga kita memberikan restitusi kepada siswa untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Selanjutnya Bu Pen. Oke, nah ada segitiga restitusi. Nah, bagaimana apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh seorang guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah untuk melakukan segitiga restitusi ketika siswa melanggar suatu disiplin atau melakukan kesalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, ini ada video contoh dari keyakinan kelas. Lupa menyambungkan. Jadi di sini
Ya. Nah, kasus yang pertama, nah, berikut ini adalah kasus contoh kasus anak yang melanggar ketika siswa itu sering terlambat mengikuti kegiatan kebiasaan positif di sekolah ketika pada hari Jumat. Ya. Nah, ini memberikan bagaimana kita cara memberikan restitusi yang baik kepada siswa sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Nah, itu kasus yang pertama. Jadi kita memberikan dulu yang pertama, kita rangkul dulu anak dengan kata-kata yang ramah untuk menstabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua, supaya siswa itu mengetahui apa itu kesalahan, dia menyadari kesalahannya, memvalidasi kesalahan, dan yang ketiga yaitu memberikan keyakinan apa yang kira-kira dilanggar, supaya bagaimana cara memperbaikinya, sehingga siswa itu dengan sendirinya menyadari akan kesalahannya dan memperbaiki bagaimana menurut dia itu cara solusi menurut dia untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah, anak tersebut sudah yang pertama meminta maaf, kemudian tidak akan main HP lagi katanya, kemudian tidak akan begadang karena menyebabkan dia itu sering terlambat. Selanjutnya, nah kasus yang kedua ini seorang anak yang temannya itu sering menyontek, teman sebangkunya itu sering menyontek, sehingga dia itu merasa tidak nyaman karena sering dicontek hampir setiap hari. Temannya enak-enakan menyontek, dia yang mengerjakan, sehingga dia melakukan melanggar keyakinan kelas, yaitu saling menghormati dan menghargai. Anak tersebut memarah, membentak kepada temannya. Nah, itu sehingga ada siswa lain ataupun KM-nya melaporkan, kemudian dipanggillah yang pertama, jadi dua kali. Yang pertama anak yang menyontek, kemudian dipanggil juga anak yang tadinya dia karena dia melakukan, dia itu anaknya baik sebenarnya, tapi ketika karena sering dicontek dia marah-marah sampai merobek buku temannya itu. Nah, maka diberikanlah restitusi sehingga anak tersebut saling meminta maaf dan memperbaiki kesalahannya, saling menyayangi kembali, akur kembali, seperti itu. Mungkin disiplin positif yang dapat saya sampaikan dicukupkan sekian. Bila ada pertanyaan mungkin dipersilahkan. Kalau belum ada yang mungkin kurang paham
mengenai yang tadi saya sampaikan, boleh saya buka pertanyaan pertama jika mau bertanya. Oke, ada yang ditanyakan? Oh. Penjelasannya sudah Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Berarti pembahasan mengenai disiplin positif pada kesempatan kali ini alhamdulillah sudah memahami. Mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan disiplin atau menerapkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Semoga anak didik kita di SDN 2 Ciberem menjadi anak-anak yang berprestasi, berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila dan yang mandiri, bertanggung jawab, yang mudah-mudahan SDN 2 Ciberem ini semakin maju, semakin ke depan. Ya, amin ya rabbal alamin. Mungkin penjelasan mengenai disiplin positif yang saya dapat sampaikan, mohon maaf ada banyak kesalahan dari saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam mengikuti kegiatan penyebaran dan penerapan budaya positif di SDN 2 Ciberem. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi